Anies Go Back to Jakarta. Penulis Dery Sudarman adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Seorang Anies pasti sudah mempertimbangkan segalanya dengan sangat matang. Dengan suatu kecermatan dan kecerdasan hasil sepenuhnya perhitungan yang berkewarasan, rasional dan akal sehat. Pilihannya jitu dan ajak Go Back to Jakarta. Bahkan melampaui suatu keharusan bertarung lagi di panggung Pilgub Daerah Khusus Jakarta di Pilkada November 2024 mendatang. Dikarenakan pembedanya, sekarang agregat politik Anies itu sudah menyandang tokoh berkaliber nasional dan mondial. Suatu kompetisi berkelayakan lebih untuk memimpin Jakarta berstatus kota megapolitan internasional yang ironisnya tengah semakin dilecehkan oleh rejim penguasa Jokowi sebagai IKN dengan kepindahan dan penajaman utara Kaltim, bahkan sangat pantas dijuluki dan disimbolisasi sebagai The Leader Guardian Democracies NKRI. Dikarenakan Anies itu calon presiden existing yang membawa misi dan visi kesungguhan perubahan Indonesia yang tugas dan kewajibannya masih harus diemban dan diwujudkan di pundaknya ke depan. Pengembangan penjaga perbaikan dan pemulihan demokrasi Pilpres 2024 yang baru lalu, yang sesungguhnya itu sangat sulit dan sangat susah payah dikalahkan oleh Jokowi yang tengah menjalani kepemimpinan kekuasaan rejim otoritarian, ditentang dan dilawan keras oleh Anies, sehingga pemenangan Pragib oleh Jokowi itu telah menjadi fakta faktual bagi publik mengetahui bahwa sesungguhnya siapa dirinya sebagai the king of influencer, pemain nyata dan niscaya yang bermain dengan tangan kotor berlumuran dosa, kelicikan dan keculasan dengan banyak menyimpangkan dan menyelewengkan undang-undang termasuk undang-undang pemilu, melakukan kecurangan TSM, money politik, menabur-naburkan garam hujan amplop dari pinggiran kota hingga di seluruh pelosok desa-desa dan penyalahgunaan momen bansos sebagai gentong babi, serta menutupinya dengan karung penyelubungan pengerahan aparatur negara dalam Pilpres dari level kepala desa, kepala daerah, KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi hingga ASN, Polri dan TNI. Yang jelas segala kemirisan kecurangan itu betapa telah menunjukkan kepada bangsa ini ternyata sebagai mayoritas rakyat masih buta politik, terbelakang, terbodohkan dan dibodohkan oleh permainan politik. The playing victim telah menjadi bagian sepenggal kelam Anies di negeri ini Indonesia, yang meyakinkan pertimbangan Anies kembali ke Jakarta semata-mata itu dikarenakan begitu meletup dan meluapnya empati, simpati, partisipasi dan aspirasi warga Jakarta yang menghendaki Anies kembali menjadi gubernur 2024-2029 memimpin Jakarta. Malah justru ini pun akan semakin mengurangi kompetensi dari sekedar penghormatan kepada Anies, seandainya sekalipun dibarengi Anies pun ditawari jabatan menteri sebagai anggota dari kabinet Pragib. Akan tetapi terasa lebih sebagai suatu kehormatan bagi kepemimpinannya bila mana Anies menjadi gubernur. Jabatan gubernur itu endorsement pilihan genuine rakyat Jakarta, warganya. Pilihannya lagi-lagi sebagai implementasinya keniscayaan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, berkesenantiasaan sebagai landasan utama perjuangan dan kejuangannya. Bukan endorsement kelompok para elit politik dan dari partai politik sokongan Pragib yang notabene produk cawe-cawe Jokowi, yang kemudian melahirkan persalinan dinasti politik Jokowi. Makanya itulah kenapa Anies pun dipastikan akan menolak berpasangan dengan Kaisang, dan jangan berharap mengulang keberhasilan Gibran sang anak haram konstitusi sebagai wapres dikarenakan diloloskan MK. Itu tidak akan lagi terjadi di Jakarta bagi Kaisang yang akan diloloskan di MK agar maju di Pilkada DKI sebagai wagub. Itu adalah sebagai tindakan own goal, selayaknya Ahok ketika mengalami kekalahan dikarenakan akibat efek penistaan agama yang dilakukannya. Jika MA kemudian memaksakannya, maka jelas ini merupakan penistaan hukum, pelanggaran hukum yang takkan bisa ditolerir oleh warga DKI yang secara mayoritas dilapisi banyak komunitas masyarakat menengah yang berkesadaran sebagai pertama, sivitas akademika, berpendidikan dan intelektualitas. Kedua, komunitas madani, berkemandirian secara ekonomi, sosial dan budaya, dicerminkan oleh para pendukung militansi dan fanatisme sukarelawan Anies 2017 yang menjadi kepeloporan dan cikal bakal sukarelawan Anies yang nyaris memenangkan Pilpres. Ketiga, amicus curiae, berkesadaran hukum dan peradilan. Keempat, konsensia, berkesadaran, semangat etika dan moralitas.
Kelima, komunitas imani. Tebalnya tradisi religiusitas Islam masyarakat Betawi populis maupun moderat. Dan yang kelimanya merupakan masyarakat pelapis demokrasi inilah yang akan membawa konsekuensi nyata bagi kemenangan mutlak Anies. Apalagi bagi masyarakat miskin kota yang ketika era Anies sudah tak lagi merasa terpinggirkan, dipinggirkan dikarenakan telah banyak diperdayakan, akan menjadi efek pendulum bagi kemenangan mutlak Anies pula. Pun perbandingan program yang selalu menjadi masalah krusial dan urgensi di Jakarta seperti masalah macet, banjir, dan polusi, justru di masa kepemimpinan Gubernur Anies terasa dan dirasa lebih berhasil ketimbang penggantinya, akan menjadi pilihan kontribusi suara yang mampu mendorong kemenangan mutlak Anies pula. Akhirnya kembali kepada fitrahnya bahwa seorang Anies itu hingga kini masih independen, mandiri dan merdeka dikarenakan tidak terafiliasi dan berafiliasi dengan kepentingan partai tertentu. Ternyata orang dengan pribadi yang bersih, genuine dan tanpa turunan warisan struktur dan lingkaran dinasti politik siapapun, non-polusi oligarki, dan seorang meritokrat dan demokrat tulen dalam perjalanan kepemimpinan di Jakarta lalu, dan calon presiden Indonesia yang jelas anti KKN kelak adalah pilihan tepat bagi banyaknya partai-partai yang akan melamar dirinya menjadi kendaraan politik untuk memenangkan Anies secara mutlak itu. Dan kemenangan Anies dan partai-partai itu di Pilkada DKI kelak akan menjadi semacam revitalize mapping political way, seperti menjadi papan petunjuk dan politik penyangga jembatan kokoh yang akan menyeberangkan, mengarahkan rakyat dan partai pengusung untuk mendapatkan keuntungan berefek ganda yang muaranya semakin memudahkan jalan keniscayaan kesungguhan Anies bakal menjadi presiden 2029-2034 mendatang. Alih-alih begitu sangat strategisnya, PDIP pun bersama PKB, PKS dan Nasdem pun sudah sangat bersuara keras untuk membuka diri melamar Anies. Jangan-jangan juga di koalisi partai sebelah bakal bergabung. Dan jangan berharap pula warga Jakarta mudah dibodohi dengan segala permainan curang, the playing victim itu, yang hanya bakal melepuh dan merapuh menjadi abu di hadapan Anies dan Jakarta. No way. Wallahu alam bisawab.